Kau Tuhan Allah yang di surga, Kau Yesus Kristus lah namanya. Segala kuasa dalam tangannya, tak kesudahan kasih-Nya pada kita. Kau Yesus Allah yang benar dan kudus, firman Allah. Segala kuasa dalam tangannya, tak kesudahan kasih-Nya pada kita. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, segala puji syukur untuk Yesus, dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Engkau Yesus yang ku sembah. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, segala puji syukur untuk Yesus, dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Engkau Yesus yang ku sembah, dulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Hanya Engkau Yesus yang ku sembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Tan Hoi Nai. Itu tadi lagu ciptaan saya ya. Kami mencipta sekitar 120 lagu sejak tahun 2018 ya. Di luar sana tidak ada yang mencipta lagu baru. Semua lagu yang para pencipta lagu-lagu masa lalu, semua hujatan untuk Yesus Allah. Semua lagu itu yang masa lalu ya, hujatan untuk Yesus Allah. Jangan lagi Anda menyanyikan lagu itu. Anda berpikir Anda memuliakan ya. Ya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oh Tuhan, Allahnya siapa? Allahnya Bapa. Lagu itu menghujat kepada Yesus Allah. Siapakah aku ini Tuhan? Allahnya siapa? Bapa. Penghujatan itu ya. Lalu diizinkan oleh Yesus Tuhan Allah ya. Saya Pendeta Tan Hoi Nai menciptakan sekitar 120 sampai hari ini, terus menciptakan lagu-lagu pujian ya. Kalau Anda mendengarkan TikTok ya, TikTok di channel saya ya, Pastor HTD for Universe ya. Itu di situ semua lagu-lagu pujian ya. Untuk persiapan nanti di masa depan ya, bahwa yang namanya sebuah lagu nyanyian rohani itu hanya khusus untuk Yesus Tuhan Allah. Kalau nyanyianmu untuk Bapa, maka itu bukan lagu pujian, itu bukan lagu rohani. Perhatikan Efesus 5:19 ya. Ya pokoknya itulah. Efesus apa Filipi ya, 5:19 lah ya. Itu di situ segala pujian nyanyian rohani itu hanya untuk Tuhan, untuk Allah, Yesus Kristus. Nggak bisa nyanyian kok untuk Bapa, untuk Tritunggal ya. Nggak bisa itu. Ini baru pengantar. Khotbah kali ini memang rada panjang ya. Kemarin ya. Saya ketemu sahabat lama ya waktu saya dijemput cucu di sekolah. Dia berkata gini, Tan, bagaimana saya itu
kata dia ya, saya punya buku yang menceritakan bagaimana Alkitab ditulis. Lalu saya ngomong gini, ceritakan awalnya saja, garis besarnya, saya langsung tahu salahnya. Saya gitu ya. Dia mulai dengan yang namanya kanonisasi. Lalu saya bilang stop itu ya. Kristen tidak kenal kanonisasi. Loh, kanonisasi loh, kanonisasi itu, maaf ya, itu diimani oleh Katolik, Protestan. Kristen Alkitabiah tidak mengenal kanonisasi. Lalu dia diem, tak ceritain, dah you duduk diem, tak ceritain ya, bagaimana Allah berkarya ya. Jadi semua Alkitab itu firman Allah betul. Buktinya mana, Tan? Lo buktinya gampang. Lukas 4. Betul, Lukas 4 ya. 4 ayat 16. Yesus membaca Alkitab. Yang dimaksud Alkitab Perjanjian Lama. Ayat 16, ayat 17, ayat 18 terus dibaca di situ. Yesus berkata, "Pada hari ini ayat ini digenapi." Berani-beraninya Yesus. "Roh Tuhan ada padaku." Kok berani Yesus? Ya kan semua Alkitab itu dari Yesus, maka Yesus berani. Hari ini ayat ini digenapi. Karena semua ayat Alkitab, semua Alkitab itu dari Yesus, ditulis oleh penulis Alkitab yang dipilih sendiri oleh Yesus. Perjanjian Lama ada 26 penulis Alkitab, Perjanjian Baru ada 8 penulis Alkitab. Dia mulai bengong tuh. Dia mulai bengong. Serius, Tan? Iya. Yesus sendiri yang menulis, yang memilih penulis Alkitab, betul. Ada sekitar 40 nabi di Perjanjian Lama, Yesus memilih 26 diantaranya untuk menulis Alkitab Perjanjian Lama. Makanya Yesus berani ngomong, hari ini ayat ini digenapi, ini aku ada ini. Aku yang baca, hari ini digenapi, Roh Tuhan ada padaku. Roh Kudus ada padaku, itu kata Yesus. Kalau bukan dia sendiri sumber dari segala sumber firman-Nya, dia nggak berani ngomong gitu. Ayat berapa tadi, Tan? Lukas pasal 4 dah. Baca saja, kan kita nggak bawa Alkitab ya. Kita juga sebenarnya bisa buka di HP juga bisa. Ya, tapi biarin aja. Biar dia penasaran. Ini kan orangnya nih suka penasaran dia. Jadi saya kasih clue saja, Lukas pasal 4. Mulai 16, 17, 18, 19. Ya disitulah. Nanti ada ayat yang mengatakan hari ini ayat ini sudah digenapi. Yesus berani ngomong begitu. Itu Perjanjian Lama. Sudahlah, Perjanjian Lama pada masa Yesus terpelihara ya. Semua penulis Alkitab Perjanjian Lama sudah mati semua, dari Musa sampai Maleakhi. Ngopi dulu ya, biar celing. Lalu kita masuk di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru harus ditulis setelah Yesus naik ke surga, Yesus bangkit. Kenapa? Supaya Yesusnya roh. Ya, kalau Yesusnya itu masih fisik, itu namanya interview. Ya, para penulis Alkitab Perjanjian Baru jumlahnya 8 orang. Dari 12 rasul cuman dipilih 3, Matius, Yohanes, dan Petrus. Itu dari 12 murid. Dari 70 murid dipilih 4. Lukas, Markus, Yakobus, dan Yudas. Yakobus dan Yudas ini kebetulan adik Yesus sendiri. Ditambah satu lagi Paulus. Udah cuman 8 rasul itulah yang menulis Alkitab Perjanjian Baru. Tenggang waktunya harus setelah Yesus itu bangkit. Supaya Yesus sudah roh. Kalau Yesus fisik manusia ya, maka itu namanya interview. Penulis Alkitab wawancara sama Yesus, dan itu tidak mungkin ya. Yesus tidak mungkin tahu waktu dia lahir. Misalnya diwawancari sama Matius, yang menulis Yesus lahir itu kan Matius sama Lukas saja deh. Lukas mewawancarai sama Yesus. Tuhan Yesus, tolong dong ceritakan kapan engkau lahir. Apa iya Yesus bisa cerita? Aku lahir di dalam palungan, waktu itu ada Herodes, waktu itu begini. Apa iya? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Maka Yesus harus roh dulu. Mati bangkit dulu sebagai roh, dia memberi ilham kepada Lukas. Ilham itu hikmat ya untuk masa lampau. Lukas ketemu sama Yesus kan udah dewasa.
Yesusnya sudah umur 30 tahun. Yesus sudah umur 30 tahun. Lalu Lukas termasuk 70 murid yang dipilih di dalam Lukas 10 itu. Ya. Lalu Lukas tidak mungkin saksi mata Yesus lahir, nggak mungkin. Yesus sendiri juga tidak mungkin menceritakan saat dia lahir, kan manusia. Maka dia harus roh dulu, lalu sebagai roh, sebagai Tuhan Allah, dia memberi hikmat kepada. Nah, itu baru benar. Maka dari itu, Lukas bisa menulis saat Yesus jadi bayi. Padahal Lukas bukan saksi mata. Matius bisa menulis saat Yesus jadi bayi. Ya, Paulus bisa menulis tentang Adam di dalam Roma 5 ayat 12, 13, 14 soal dosa waris itu. Bagaimana Paulus bisa menulis tentang dosa waris yang dia sendiri bukan saksi mata karena dari ilham itu. Lalu ada penulisan dengan cara wahyu dan dikuasai roh. Nah, lalu saya bilang ke teman saya ini ya, waktu itu Alkitab mulai ditulis tahun 33, selesai tahun 65. Ya, lalu Yesus naik duduk di tahta surga tahun 66 Masehi ya. Lalu tahun 70 Masehi bahasa dunia memakai bahasa Yunani, maka perjanjian baru diganti dari Aramaik menjadi bahasa Yunani. Waktu itu semua penulis Alkitab masih hidup. Tahun 70 Masehi yang disebut Septuaginta. Septua itu 7, Ginta itu 10. Jadi yang beredar secara internasional adalah Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Perjanjian Lama sih tetap dalam bahasa Ibrani. Beberapa ada yang menerjemahkan dalam bahasa Yunani juga. Tetapi yang firm, yang beredar adalah Alkitab Perjanjian Lama Ibrani dan Perjanjian Baru Yunani. Itu tahun 70 Masehi dan semua rasul disebut Kristen. Dia kaget. Semua rasul Kristen kan? Iya, baca saja Roma 16 ayat 7. Semua rasul itu Kristen, nggak ada Katolik, nggak ada. Nggak ada rasul Protestan, nggak ada. Jadi pengakuan iman rasuli yang mengaku bahwa Allah Tritunggal itu nggak ada dong, nggak ada, itu karangan mereka saja. Sampai semua rasul mati tahun abad pertama terakhir-akhir lah, sekitar tahun 90, 85, 90. Semua rasul mati. Lalu Alkitab ditaruh di mana? Dikasih ke keturunannya. Petrus misalnya, Petrus kan punya anak. Petrus mempercayakan kepada anak itu. Semua kitab Petrus dikasihin kepada anaknya, disimpan. Ya. Lalu Yohanes punya anak, kasihin. Ya, Paulus punya anak-anak rohani. Paulus kan tidak kawin. Punya orang-orang yang dipercaya, disuruh nyimpen surat-surat itu. Timotius ya ke Timotius. Ya Korintus mungkin ke siapa begitu ya, dan seterusnya disimpan dulu ya, beredar di lingkungan kekristenan. Nah ini dia. Sementara di luar sedang berlangsung Katolik, di luar sana Tritunggal oleh ajaran yang namanya Tertullianus. Terus Anda bayangin ya, kita yang nyimpen Alkitab asli nih. Nah sementara yang Perjanjian Lama juga disimpan oleh ya pokoknya disimpan aja lah, bisa keturunannya, bisa itu ya. Ya. Kita megang Alkitab nih, Alkitab tulisannya para rasul ya, yang dari Yesus. Sementara di luar berlangsung Katolik. Di luar sana, ya Allah itu Tritunggal. Sementara di Alkitab Allah Esa, kita simpen dulu dong. Tahun 100, tahun 200 ya toh. Itu Tertullianus muncul ajaran tahun 325. Muncul satu tonggak penyesatan luar biasa yang namanya Konsili 325. Wah. Di dalam Konsili 325 Nisea itu ada di Turki ya, Konstantinopel di Turki ya. Itu disahkan bahwa Allahnya orang kekristenan ya, padahal Katolik maksudnya, adalah Tritunggal. Lalu semua yang megang Alkitab ini ketar-ketir dong. Waduh, bahaya ini. Atas hikmat Allah disuruh simpen dulu. Sementara yang di luar sana berlangsung kanonisasi. Alkitabnya dari mana Pak? Kan disimpan. Itu dia, banyak tulisan palsu misalnya yang disebut Codex Sinaiticus.
Kalau kalian dengar kodek, kodek dan tikus-tikus gitu ya. Apalah kodek Arab tikus, kok Arab tikus apa? Korintus tikus, kodek Sinai tikus, pokoknya yang pakai tikus-tikus kodek gitu, kodek-kodek gitu ya. Kodek itu kode togel suara tokek ya. Mereka mengumpulkan menjadi kitab-kitab ya. Kitab-kitab. Sementara yang aslinya disimpan oleh para keturunannya dari para penulis Alkitab. Anak, cucu, cicit, cuit. Anak, cucu, cicit, cuit. Habis cicit, 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 cuit. Ya gitu ya. Jadi mereka mengkanonisasi. Alkitabnya nggak komplit, Pak. Nggak komplit. Yang ini masuk, yang ini enggak. Maka jadilah berapa? 75 kitab. Bukan 66, bukan 75. Ya. Di situ ada ya semua kitab, tapi nggak sempurna semua ya. Mungkin ada bocoran-bocoran begitu kan ya. Ya ya ayatnya banyak yang bolong-bolong gitu. Makanya Allah itu Tritunggal. Ya, bukan esa, bukan. Lalu mereka mencomot-comot sumber-sumber dari Tanak. Tanak itu adalah pelintiran atau palsunya dari Perjanjian Lama. Karena nyomot dari Tanak, mereka membuat klaim Perjanjian Lama yang palsu, yang asli yang Tanak ini ya diputar balik seperti itu. Maka disitulah muncul Elohim. Allah yang tadinya tunggal, Elah diganti Elohim jamak. Anda boleh cek ya. Mereka-mereka yang sekolah teologi akan mengatakan, iya memang Elohim itu jamak, Allah itu jamak, tapi tunggal. Hanya orang tidak waras yang mengatakan jamak tapi tunggal. Allah itu memang Tritunggal, tiga tapi satu. Hanya orang tidak waras yang mengatakan tiga tapi satu. Kalau tiga itu ya tiga, kalau satu ya satu. Kalau jamak ya jamak, kalau tunggal ya tunggal. Jadi karena mereka tidak mendapat sumber dari Alkitab yang disembunyiin oleh para Kristen-Kristen keturunan penulis Alkitab, ya, maka mereka memakai sumber yang disebut Tanak dan Talmud. Tanak itu tulisannya Farisi dan ahli Taurat di dalam Matius 23 ayat 2, sedangkan Talmud itu tulisannya Saduki di dalam Matius 16 ayat 1. Maka terjadi penyimpangan Alkitab. Alkitabnya berapa? Kitabnya jumlahnya 75, minimal 75 waktu itu. Disahkanlah, diketok di Konsili 325. Allahnya apa? Tritunggal. Tiga tapi satu. Kok kayak nggak waras? Ya waktu itu memang begitu. Pada nggak waras. Tiga kok satu. Tri kok tunggal. Terus berlangsung ya. Sampai nanti abad 14 muncul yang namanya Martin Luther ya. Ya, Martin Luther ini nggak cuma 75, nambah lagi, tambah 10, jadi 85. Mereka sering disebut Lutheran. Kalau yang 75 itu sering disebut Katolik Roma, Katrom. Jadi kalau Anda jadi Katolik Roma, maka Anda akan memakai 75 kitab yang akhirnya disebutnya sebagai Deuterokanonika ya. Ya. Deuterokanonika itu ada Tobit, Sirah Pak, Sirah itu kan dasmu. Tobit, Sirah, Yudit gitu. Makabe 1, Makabe 2, terus apalagi ya, Esther Vulgata dan lain sebagainya. Intinya dia dapat 66 bocoran dari Alkitabnya orang Kristen ya, ditambah lagi dengan itu tadi ada Daniel tambahan ya, dan lain sebagainya, sehingga jumlahnya 75. Lalu oleh Lutheran itu sebenarnya apa ya? Lutheran itu ya Lutheran orang ya yang disebut ortodok atau apapun lah ya. Itu 85, Pak. Nambah lagi 10. Di situ ada Barnabas lah, ada Bartolomeus lah, ditambahin kitab-kitab mereka ya. Barnabas siapa kita nggak tahu ya, itu abad 14 ya, abad 14. Makanya sering ada disebut gereja Katolik Roma, Katrom, lalu ada gereja Lutheran. Anda pernah dengar gereja Lutheran? Nanti abad 17 ada Calvin, John Calvin, disebut gereja-gereja Calvinis. Dia tidak mau lagi itu, dia memakai 66, tapi ditambah buku teologi 1 lemari.
Makanya disebut aliran Calvinis karena dedengkotnya namanya John Calvin. Itu yang terkenal dengan segitiga. Tahun berapa? Abad 17. Jadi Alkitab yang masa kegelapan ini berlangsung dari 325 sampai terus sampai 1600 tahun. Nanti baru diungkap tahun 1956. Setelah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, lalu selesai, Indonesia merdeka nih tahun 1945. Maka 1946 Indonesia merdeka 45 toh. 1946 di Inggris berdiri sebuah foundation yayasan namanya The United Bible Society. Ya. Aneh bin ajaib. Semua yang pada diumpetin itu, yang kebanyakan diumpetin di Laut Mati sehingga disebut The Dead Sea Scroll ya. Gulungan-gulungan kitab Laut Mati, ada perjanjian baru, ada perjanjian lama lah di situ ya. Ya. Semua oleh perintah Yesus Allah. Saya membayangkan seperti waktu hewan disuruh masuk ke bahteranya Nuh. Hewan itu nurut, tahu-tahu masuk aja sepasang-sepasang. Siapa yang milih nggak ketahuan. Muncul gajah sepasang, ya, kelinci sepasang gitu. Ada anjing sepasang gitu, laki perempuan, jantan betina. Sama, ketika The United Bible Society ini diizinkan berdiri oleh Yesus Allah. Itu semua setor itu. Ya, cicit cuit keturunannya Petrus setor. Nih. Aku kitab aslinya oleh kakek buyut kami si Petrus nih. Ya. Setor semua lembaga-lembaga kolektor kitab di Israel setor semua. Ini di Inggris nih yayasannya nih. Setor semua. Yang di The Dead Sea Scroll itu yang ketemu di gua-gua disetorin semua. Asli semua ini ya. Dari 1947, 46 yayasan ini berdiri, 47 mulai disetor, 1947 mulai disetor selama 6 tahun, selama 9 tahun sampai 1956 komplit semua tuh. Ya, 1956. Pak, itu Alkitab yang beredar kebakaran jenggot dong, betul. Ya, lalu 1963 terbit Alkitab memakai bahasa internasional, udah nggak Yunani lagi, apa? Inggris. Perjanjian lama bahasa Inggris, perjanjian baru bahasa Inggris. Yang sekarang kita bisa cross check dalam 3 kitab standar, British Basic English, King James Version sama New English Translation. Ya. Itu ya. Lalu semua negara ya bertahap jadi anggota The United Bible Society, termasuk di Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia. 1963 muncul Alkitab bahasa Inggris. Kebakaran jenggot itu, semua yang Alkitab masa kegelapan yang dikanonisasi itu. Kristen nggak perlu kanonisasi, sumbernya komplit kok. Jadi kodek-kodek yang tikus-tikus kodek itu apa? Wah, itu palsu semua itu. Palsu semua itu. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara, 1963 muncul Alkitab bahasa Inggris. Ya, lalu makin diperbarui, ada huruf merah, ada huruf hitam, ayat-ayat huruf merah, ada ayat huruf hitam. Disalin, diterjemahkan ke sampai hari ini 247 negara dunia. Kalau negara anggota PBB itu mungkin hanya sekitar 180. Banyak anggota negara yang tidak jadi anggota PBB. Kadang-kadang belum diakui. Contoh misalnya Hong Kong. Hong Kong itu apakah sudah jadi negara atau belum? Ya, tapi ya dia punya Alkitab Hong Kong. Dan ada beberapa negara lain yang belum diakui oleh PBB, tapi dia itu ya. Oke, jadilah Alkitab yang sekarang. Jadi kanonisasi nggak ada. Lalu ini dia. 1963 terbit Alkitab bahasa Inggris. Dari sumbernya asli, Alkitab Perjanjian Lama Ibrani, Perjanjian Baru Yunani. Lalu tahun 1965 The United Bible Society di Inggris waktu itu terjadi semacam bencana alam lah. Ya, gempa bumi atau apa begitu. Ujung-ujungnya semua Alkitab itu lenyap. Ya. Mungkin ada sisi gedung yang hancur gitu ya,
Dicari Alkitab yang asli itu, yang dari Ibrani sama Yunani lenyap semua. Ya, ada di mana dia? Ada di surga oleh Yesus Tuhan Allah. Jadi hebatnya Alkitab di situ. Kan Alkitab itu firman dari Yesus Tuhan Allah. Yesus memelihara dong, menjaga dong, Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, firmanku atau perkataanku tidak akan berlalu. Diangkat ke surga itu, ditaruh di tabut perjanjian, Wahyu 11 ayat 19. Saya membuat simulasi, isinya pas 69 kitab PL 39 kitab PL, 27 kitab PB, jumlahnya 66, dimasukin dalam tabut itu, lalu ditambahin lagi segomer mana, 2 loh batu, dan tongkat Harun. Pas. Ya, jadi sekarang Alkitab itu disimpan di surga. Ya, yang kita terima Alkitab bahasa Inggris. Ya, seperti itu. Ya, itu temanku terbengong-bengong. Berarti 1600 tahun masa kekelaman Alkitab, betul. Jadi kalau Anda cerita, aku dapat nih Alkitab bahasa Inggris atau bahasa Yunani tahun sekian, lah itu Alkitab versi palsu itu. Ya. Septuaginta terbit tahun 350, masih palsu itu. Ya, ya. Ya, makanya per hari ini Bapak Ibu Saudara kebakaran jenggot semua tuh Tritunggal ya, para penyembah patung Yesus, penyembah Calvinis tuh kebakaran jenggot semua ya. Karena ayat Alkitab yang beredar di seluruh jagat raya, Anda boleh cek dari kutub utara Islandia, negara paling utara katanya Islandia sekarang ini. Di dekat kutub utara, kutub selatan itu apa? Alaska ya. Ya, negara-negara Alaska di kutub selatan, Alkitabnya sama. Ya, ada huruf merah, ada huruf hitam, ayat-ayat huruf merah, ada ayat-ayat huruf hitam. Bahasanya doang yang beda-beda. Kontennya sih sama, ya. Tidak ada itu Allah jadi 3, itu nggak ada. Baik di Islandia, ujung kutub utara maupun Alaska, ujung kutub selatan, Allah itu esa, punya nama Yesus Kristus. Entah di sana disebut apa. Di Alaska disebut apa ya? Yesus, kalau kita kan Yesus Kristus. Yeshua HaMashiach, Isa Al-Masih. Kontennya sama, ya. Ya, temanku bengong ya, kok Tan, kamu sampai sebegitu. Lu, aku dulu Tritunggal 35 tahun kok, aku ini pendetanya pendeta kok. Ya. Dia tepuk-tepuk saya, kamu di atas rata-rata dari dulu gitu ya. Ya, begitu Bapak Ibu Saudara ya. Ya, cerita seperti ini bukan ngarang ya. Jadi Alkitab tidak ada kanonisasi, nggak ada ya, itu ngarang itu semua itu ya. Yesus Allah yang benar sebagai sumber Alkitab, firman itu keluar dari Yesus. Makanya Yesus berani mengklaim hari ini ya, ayat ini jadi kenyataan itu tadi, yang roh Tuhan ada padaku tadi. Clear Bapak Ibu Saudara. Anda yang berkoar-koar ya, sesungguhnya Anda kena prank doang. Yang bikin prank itu 2 sih, Tanak dan Talmud. Udah, sumbernya dari situ. Ya. Ya, kalau yang asli itu Alkitab Perjanjian Lama Ibrani, lalu Perjanjian Baru Yunani. Tadinya Aramaik diganti Yunani. Itu yang sekarang di surga. Ya. Iya, harus begitu. Kitab namanya kitab suci kok. Ya, satu-satunya kitab suci ya. Terjaga ya. That's it, Bapak Ibu Saudara. Mungkin Anda bengong mendengar khotbah ini, dan khotbah ini Alkitabiah, ya, Alkitabiah semua, ya. Itu sebabnya Alkitab itu satu-satunya kitab suci, ya. Sumbernya dari Yesus, baik PL maupun PB. Mungkin Anda bengong, baru pertama kali dengar, ya. Anda mau cari-cari kesalahan Alkitab, tidak akan pernah bisa. Silahkan cari kesalahan Alkitab, tidak akan pernah bisa. Menurut kami bisa, itu kamu gagal memahami. Ayat yang kamu baca dengan yang kami baca sama. Kamu gagal memahami, kami paham. Bedanya itu saja. Kami paham ayat itu, Anda tidak. Lalu Anda koar-koar, namanya orang tidak paham harus dicampur dengan koar-koar. Menyebar bau mulut. Supaya kelihatan benar. Yang salah itu harus dikoar-koarkan supaya kelihatan benar. Kan begitu ya. Jadi sampai sekarang masih berlangsung mereka-mereka yang coba cari-cari salahnya Alkitab. Tidak akan pernah bisa ketemu. Anda cari kesalahan Alkitab. Alkitab itu produk dari Yesus Allah kok. Sekarang aja
barangnya Alkitab itu ada di surga kok, yang asli ya. That's it. Terima kasih ya. Saya cerita agak panjang kali ini ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.